Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 29 Oktober 2025. Pelajaran yang kelima di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Pilihan Bebas. Bacalah Ulangan 20 ayat 10, 15-18, Ulangan 13 ayat 12-18, dan Yosua 10 ayat 40. Bagaimanakah hukum peperangan dan prosedur melawan kota penyembah berhala di Israel yang dinyatakan dalam Ulangan membantu kita memahami batasan-batasan kehancuran total dalam perang yang dilakukan bangsa Israel? Ulangan 20 ayat 10 ayat 15-18. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Ulangan 13 ayat 12-18. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Yosua 10 ayat 40. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Teks Ibrani menggunakan istilah unik untuk menggambarkan kehancuran manusia dalam perang, cherem. Istilah ini mengacu pada apa yang dilarang, terkutuk, atau didedikasikan untuk dimusnahkan. Seringkali istilah ini menunjuk pada penempatan manusia, hewan, atau benda mati secara lengkap dan tidak dapat ditarik kembali dalam wilayah eksklusif Tuhan, yang dalam peperangan, dalam banyak kasus, melibatkan pemusnahan mereka. Konsep dan praktik cherem sebagai pemusnahan total suatu bangsa dalam perang perlu dipahami dalam terang konflik Yahweh dengan kekuatan-kekuatan kosmik yang jahat, di mana karakter dan reputasinya dipertaruhkan. Sekali lagi, sejak munculnya dosa di dunia, tidak ada lagi netralitas seseorang berada di pihak Allah atau melawan Dia. Satu sisi menuju kehidupan kekal, dan sisi lainnya menuju pada kematian kekal. Praktik penghancuran total menggambarkan penghakiman Allah yang adil terhadap dosa dan kejahatan. Allah secara unik mendelegasikan pelaksanaan sebagian dari penghakimannya kepada bangsa pilihannya, Israel purba. Pelaksanaan pemusnahan berada di bawah kendali teokratisnya yang ketat.
terbatas pada periode sejarah tertentu, penaklukan dan pada wilayah geografis yang telah ditandai dengan tepat, Kanaan purba. Seperti yang kita lihat dalam pelajaran kemarin, mereka yang digolongkan untuk dihancurkan telah secara konsisten memberontak terhadap tujuan-tujuan Allah dan menentangnya dan tidak pernah bertobat. Oleh karena itu, keputusan Allah untuk memusnahkan mereka bukanlah keputusan yang sewenang-wenang atau bersifat nasionalistis. Selain itu, orang Israel akan mendapatkan perlakuan yang sama jika mereka memutuskan untuk mengadopsi gaya hidup yang sama dengan orang Kanaan. Sekalipun tampaknya kelompok-kelompok yang berada di kedua sisi perang ilahi telah ditentukan sebelumnya. Orang Israel akan mewarisi tanah itu dan orang Kanaan akan dihancurkan. Ada kemungkinan untuk berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain, seperti yang akan kita lihat dalam kasus-kasus Rahab, Akan, dan Gibeon. Orang-orang tidak secara sewenang-wenang diberi perlindungan atau ditempatkan untuk dihancurkan. Mereka yang mendapat manfaat dari hubungan dengan Yahweh dapat kehilangan status istimewa mereka melalui pemberontakan, dan mereka yang akan dihancurkan pun boleh jadi akan tunduk pada otoritas Yahweh dan hidup. Apakah implikasi rohani dari pembangkangan bangsa Kanaan terhadap Allah bagi konteks kita saat ini? Artinya, konsekuensi apakah dari pilihan bebas kita memengaruhi kita secara pribadi? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Rabu 29 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.